Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memuji serta menyanjungnya pada malam hari ini kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kajian Zoom sebagai tindak lanjut dari program yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu Fatihah Insight Method. Dalam hal ini Bapak Ibu telah membaca e-book yang telah diberikan. Nah, sebelum saya memulai materi pendalaman dari Fatihah Insight Method dalam kajian Tadabbur Al-Quran, izin bertanya terlebih dahulu, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan dari praktek yang sudah diberikan dalam e-book Fatihah Insight Method? Ada yang sudah mempraktekkan selama ini? Dan apa yang dirasakan setelah membaca e-book dan mempraktekannya? Boleh ditulis di kolom komentar, ya. Suaranya kecil. Ini gimana sekarang, kedengaran? Jelas, Kak? Halo, Jelas. jelas? Baik. Silakan yang sudah mempraktekkan. Ada yang sudah mempraktekkan, Bapak Ibu? Sebelum saya bahas lebih detail lagi tentang Fatihah Insight Method ini. Atau belum ada yang mempraktekkan? Halo, ini kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Dengar, Tat. Langsung aja sepertinya, Tat. Masih malu-malu. Mana-mana, Masya Allah. Baik, eh, ya sebelum saya sampaikan materi ini, perlu dipahami bersama bahwa eh, Al-Quran Karim salah satu di antara surah Al-Quran itu adalah suratul Fatihah, dan secara urutan mushaf suratul Fatihah ditempatkan di surah pertama. Ini menarik sekali, padahal di urutan turun itu urutan yang kelima. Tapi di dalam urutan mushaf, dia justru ditempatkan di urutan yang pertama. Nah, insya Allah kita akan mengkaji. Kita akan mulai dari eh, nama surah, ya, judul surah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini namanya Al-Fatihah. Nah, apa dibalik penamaan Al-Fatihah itu? Rahasia dibalik penamaan Al-Fatihah. Karena nama Al-Fatihah itu bukan satu-satunya nama untuk surah ini.
Ya, ada begitu banyak nama untuk surah Al-Fatihah. Kurang lebih 25 nama yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya di dalam Ulumul Quran. Dalam kitabnya Ulumul Quran itu kurang lebih ada 25 nama. Yang populer di antaranya adalah salah satunya yang paling awal disebutkan atau disematkan pada surah ini yaitu Al-Fatihah. Baik, kita akan mulai dengan judul surah terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mulai ke pembahasan ayat per ayat dari suratul Fatihah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua istilah ya. Pertama Al-Qur'an, kedua Alkitab. Kadang-kadang Al-Qur'an itu disebut Alkitab. Kadang-kadang disebut juga Al-Qur'an. Nah, apa rahasia di balik penamaan ini? Kadang disebut Al-Qur'an, kadang disebut Alkitab. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penamaan Al-Qur'an itu merujuk kepada bahwa lebih menekankan kepada teori. Jadi Al-Qur'an itu lebih kepada teori ketika disebutkan Al-Qur'an. Sedangkan ketika Al-Qur'an disebutkan Alkitab, maka bukan lagi harus menjadi praktek. Jadi Al-Qur'annya dipraktekkan sehingga penamaannya berubah menjadi Al-Kitab. Dan ini kita bisa lihat di siyak, jadi alur atau uslub ya, gaya bahasa Al-Qur'an. Contoh misalkan di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an ini dengan ungkapan dzalikal kitabu, bukan dzalikal Qur'anu, atau dalam tafsirnya itu hadzal Qur'anu. Hadza al-Qur'anu. Tetapi Allah sendiri menyebutkan dzalikal kitabu. Karena di sini penekanannya adalah bahwa Al-Qur'an dalam hal ini bukan hanya sebatas teori, petunjuk, petuah gitu ya. Tetapi dia harus menjadi amal. Ya, harus teraplikasikan dalam bentuk amal. Karena itu di surah Al-Baqarah ini awal-awal ketika Allah menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, Allah langsung sebutkan prakteknya ya, yaitu amal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini disebutkan Alkitab lebih kepada amal. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita belajar Al-Quran, ya, salah satunya adalah yang akan kita bahas suratul Fatihah, bukan sekedar teori, bukan sekedar Quran, tapi dia Alkitab. Karena itulah nanti ketika di Yaumil Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan menyuruh kita untuk membaca ya catatan-catatan amal kita dengan ungkapan Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Ya. Baca kitab catatanmu. Artinya kumpulan-kumpulan amal-amal kita yang teraplikasikan. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk direnungi, ditadaburi, tapi pada ujungnya adalah harus menjadi amal. Dan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini, yaitu Al-Quran adalah kitabun, sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan yang Allah berkahi, yang diturunkan, ya, kami turunkan kepada Muhammad untuk apa? Liyadabbaru. Ya. Kalimatnya liyadabbaru, bukan liyatadabbaru. Ya, ringan, karena dia harus sudah menjadi aplikasi, harus sudah teramalkan. Gitu. Beda dengan surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran. Hurufnya lebih banyak. Karena dia berupa teori, effort untuk memahaminya harus lebih banyak. Ya, ketika sudah paham harus teraplikasikan. Nah, demikian pula dengan suratul Fatihah yang kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar dibaca. Bahkan kita bukan sering lagi membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu minimal 17 kali kita baca. Nah, pertanyaannya, aplikasi apa yang telah kita lakukan dari suratul Fatihah ini? Itu pertanyaan yang paling penting, ya. Nah, untuk bisa mengamalkannya tentu harus kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, di e-book yang telah Bapak Ibu miliki sudah dibaca, ya, sudah dengan prakteknya, panduannya, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan, ya, Bapak Ibu sekalian, agar Al-Quran itu menjadi hujjah laka, bukan hujjah alaika, menjadi pembela, bukan menjadi penuntut, ya, insya Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai dengan judul surah yaitu Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah, kenapa nama nama surah Al-Fatihah ini disematkan untuk surah ini? Al-Fatihah. Izin saya nulis dulu ya di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini dari kata asalnya adalah Al-Fathu. Fataha yaftahu. Fatihun. Nah, di sini penamaannya para ulama lughat telah membahas kenapa Al-Fatihah tidak Al-Fatih, ya. Al-Fatih, Al-Fatih. Kenapa Al-Quran ini disebut Al-Fatihah? Surat ini disebut Al-Fatihah bukan Al-Fatih. Padahal akar katanya dari Al-Fathu. Fathu itu artinya apa? Membuka, ya, mendobrak, memerdekakan. Makanya ada futuh, futuh. Turunannya adalah futuh. Ada futuh Mekah itu dari kata fathu, ya, pembebasan. Artinya surah ini, ya, kenapa tidak disebut Al-Fatih tapi Al-Fatihah? Karena ini menunjukkan sebuah sifat, ya. Kalau Al-Fatih ini pelaku, pelaku orang, dikenakannya kepada orang. Al-Fatihah ini bukan orang, bukan makhluk. Ya, ini jadi dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalam. Ya, dari mana kita melihat? Dari unsur bahasa, ya, dari sisi bahasa. Penamaan surah saja ini menunjukkan sifat, ya, yang melekat pada kalamullah. Salah satunya ada Al-Fatihah. Yang karakternya sifatnya itu suratul Fatihah ini akan membuka, ya, akan mendobrak, akan memerdekakan siapapun yang membacanya, yang memahaminya dengan benar. Nah, itu rahasia di antara makna suratul Al-Fatihah. Bukan hanya sekedar pembuka surat, tapi justru dia akan membuka setiap hati yang sadar, yang paham, setiap akal yang bernalar akan dibukakan ketika dia memahami surah Al-Fatihah. Karena itulah disebut Al-Fatihah, bukan Al-Fatih. Ya, karena dia
bersifat membukakan, membuka pikiran, membuka hati siapapun yang membaca surah ini. Dan ini sangat relevan sekali. Kenapa surah Al-Fatihah ini diawali dengan satu ayat yang kalau kita kaji, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi satu ayat, insya Allah, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, sampai jam berapa, Pak Den, kita? Insya Allah jam paling lama setengah 10 sudah selesai dengan tanya jawab kalau ada nih. Setengah 10. Ya. Mouse-nya habis baterai. Masya Allah. Kalau materi kalau bisa sampai jam 9 saja, Tat. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan memulai menyelami suratul Fatihah ini dengan ayat yang pertama yang tentu Bapak Ibu sudah membaca di e-book ya. Di sini saya akan lebih memperdalam lagi ya. Mohon maaf bila tulisannya ini kurang jelas dan agak jelek ya karena pakai mouse ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ada fasilitas ini tablet ya. Insya Allah. Jadi agak lambat nih Bapak Ibu ya. Mohon bersabar. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat pertama di suratul Fatihah Allah awali dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita Bapak Ibu sekalian belajar bahasa Al-Quran, ya belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini Bapak Ibu sekalian dibagi menjadi dua. Ya. Satu bahasa Arab manusia, yaitu bahasa Arab sebelum Quran diturunkan. Yang kedua bahasa Arab Al-Quran, yaitu bahasa Arab setelah Quran diturunkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada makna dan struktur ya atau retorikanya. Nah, sedangkan huruf lafadznya sama, tidak ada perbedaan ya. Tetapi perbedaannya dari sisi makna. Dan di sini kita akan ketahui Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Iya. Dari mana kita tahu? Dari bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Baik, dalam bahasa Arab, struktur kata, struktur kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu, jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Ya. Ini yang sudah belajar bahasa Arab pasti paham. Yang belum, ya itu ya. Jadi dalam struktur bahasa Arab kalimat itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah ini kalimat yang diawali oleh kata benda atau nominal isim. Kalimat jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Itu. Tidak ada yang ketiga. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Dan kita akan mengetahuinya dengan dua kalimat. Nah, sekarang kita lihat di surah Al-Fatihah ayat pertama, Allah mengungkapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita meneliti tentang struktur ya kalimat ini atau jumlah dalam ayat ini bukan kalam bashar. Bukan kalam bashar. Kenapa? Karena ayat ini diawali dengan huruf, bukan dengan kata kerja atau kata benda, tapi dengan huruf. Nah, dari sini kita akan paham bahwa ini bukan kalam manusia. Karena kalam manusia itu dua cirinya. Ya, kalau tidak jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sedangkan Quran, surah Al-Fatihah, ayat
pertamanya ini bukan dua-duanya, karena diawali dengan huruf. Karena itulah orang-orang Arab paham, ya, sampai Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang pakar bahasa Arab di zaman jahiliyah, itu mengatakan innahu la halawah wa innahu la talawah, bahwa Quran itu memang begitu indah. Berbeda dengan kalam manusia yang biasa dia geluti sebagai pakarnya. Dan itu diakui oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, salah satunya adalah ayat ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah i'jazul Quran, mu'jizat Al-Quran, karena ini bukan kalam bashar. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Terdeteksi dari struktur bahasa. Ya, berbeda antara kalam manusia dengan kalam selain manusia. Dan ini adalah kalamullah. Dari sini, dari ayat pertama, kita sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pikiran kita, ya, sudah dibuka bahwa Al-Quran ini bukan kalam bashar. Al-Quran ini kalamullah. Baik. Kita lanjutkan dengan setiap kata yang ada dalam basmalah ini. Bapak Ibu sekalian, ayat ini karena ayat ini insya Allah kita akan bahas, ya, mengingatkan kita tentang hakikat siapa diri kita sesungguhnya, siapa kita sejatinya, dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apa rahasia di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, surat ini diawali dengan basmalah. Basmalah diawali dengan huruf ba. Perhatikan huruf ba. Huruf ba ini dalam bahasa Arab berbeda sama sekali dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita mendengar terjemahan huruf ba ini dengan apa? Terjemahannya dengan, gitu ya, dengan menyebut nama Allah. Karena keterbatasan bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita harus membedahnya, karena ini kalamullah, dengan pengantarnya bahasa Arab, kita akan bedah supaya kita paham. Supaya betul-betul kita memahami, sehingga Al-Quran ini menjadi pembuka, ya, bagi akal kita, bagi hati kita. Huruf ba dalam bahasa Arab itu bermakna isti'anah. Ya. Isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan. Nah, memohon pertolongan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sejatinya kita sedang memohon pertolongan. Pertanyaannya, siapa yang memohon pertolongan? Bagaimana kondisi yang memohon pertolongan? Yang memohon pertolongan berarti menunjukkan apa? Kelemahan, menunjukkan ketidakmampuan, menunjukkan kemiskinan, menunjukkan kebodohan. Siapa yang membaca ini? Makhluk. Siapa? Manusia. Kita dituntun oleh Allah untuk membaca ini agar kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang butuh pertolongan, karena kita manusia adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, makhluk yang miskin. Butuh kepada yang maha kuat, butuh kepada yang maha berilmu, butuh kepada yang maha kaya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk berpoya-poya, tapi untuk menjalani satu proses
ujian. Karena itu, dalam fakta dan realita dalam kehidupan kita, kita menghadapi kehidupan itu selalu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin A, ternyata faktanya B. Kita ingin B, faktanya C. Itu fakta dan realita dalam kehidupan kita. Dan selalu dalam hidup ini penuh dengan ujian, kesulitan, masalah, dan baik pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat. Itulah kehidupan dunia. Gitu ya. Nah, karena Allah tahu bahwa kehidupan dunia itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan huruf ba, bi, wahai manusia, kalian itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang miskin. Kalian memerlukan yang maha kaya, yang maha berilmu, yang maha kuasa. Siapa? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan namanya, ya. Sebelum menyebutkan nama utamanya. Bismillah. Kita dituntut untuk melibatkan Allah, untuk menyandarkan kepada Allah, untuk meminta bantuan pertolongan kepada Allah melalui asma, ya, ismun ini. Bismillah. Kenapa tidak langsung billahi? Kan bi ini artinya isti'anah, ya. Memohon pertolongan langsung kepada billahi. Tapi kenapa bismillah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara Allah mengenalkan kita kepada dirinya. Ya. Karena mustahil kita bisa mengenal Allah kecuali melalui nama-namanya yang terbaik. Karena itulah Allah menyebutkan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang dengannya kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismi? Ya, bismillah. Ismun yang disandarkan kepada lafzul jalalah, Allah. Karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan nama-namanya yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mesti pahami ketika kita membaca bismillah, kita diingatkan satu untuk menyadari diri bahwa kita tidak mungkin melakukan apapun, baik berpikir, baik berucap, maupun bertindak, berjalan, dan lain sebagainya, bekerja, berbisnis, mengajar, mengurus keluarga. Apapun yang kita lakukan, mustahil kita bisa melakukannya tanpa al-aunah min Allah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak tolong, kalau Allah tidak bantu, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sebagai contoh, kita tidak mungkin berpikir dengan jernih, dengan baik untuk memahami ayat-ayat Allah. Coba kalau Allah kasih stroke, ya, otak kita tersumbat, nggak bisa berpikir. Mandek, atau kasih pikun. Subhanallah. Ya. Waliyazubillah. Tidak mungkin kita bisa berpikir normal. Kita tidak mungkin bisa berbicara kalau Allah cabut kemampuan berbicara ini. Kita tidak mungkin bisa menulis kalau tangan kita ternyata oleh Allah dikasih stroke, tidak bisa bergerak apa-apa. Demikian pula organ tubuh yang lainnya. Karena hakikatnya kita diingatkan dengan huruf ba dalam bismillah, kamu itu abdun, hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang bodoh. Karena itu bismillah. Apapun yang kalian harus lakukan, wahai manusia, sertakan Allah,
minta petunjuk Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Sekalipun dirimu itu Allah berikan ilmu sedikit, Allah berikan kekayaan sedikit, Allah berikan kemampuan sedikit. Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Tapi andalkan Bismillah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kenapa huruf ba ini disambungkan dengan kata ismun ini? Karena ismun, Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa Arab bermakna sumu. Ya, sumu itu artinya tinggi. Dan juga yang menyebutkan ismun itu maknanya simatun, artinya tanda. Artinya untuk mengenal Allah, kita mesti mengenal tandanya. Nama dalam bahasa Indonesia, namanya. Dan nama-nama Allah banyak. Kemudian sumuwun tadi, makna ismun itu dari kata sumu. Sumu itu artinya tinggi. Artinya apa? Tidak mungkin kita bisa melakukan apapun tadi kalau kita tidak meminta pertolongan atau tanpa pertolongan yang maha segala-galanya, yang maha tinggi. Ketika kita tidak mampu melakukan, tapi kalau kita isti'anah kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah yang akan meninggikan kita. Allah yang akan mengangkat kita dari tidak mampu menjadi mampu. Itulah pentingnya kita memahami makna ismun ini. Dan hakikatnya, saya kasih logika sederhana Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi sederhana, analogi sederhana. Ketika Bapak Ibu melihat kendaraan mobil di depan kita, mobil nampak besar apa kecil? Besar pasti ya. Kenapa besar? Apa buktinya? Besar karena kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, kalau kecil tidak bisa masuk. Tapi coba Bapak Ibu sekarang naik ke menara. Ya, contoh di Bandung itu ada menara masjid alun-alun. Naik ke atas itu berapa lantai? Atau ke gedung tinggi Bapak Ibu naik. Coba lihat sekarang mobil yang tadi di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lihat lagi ketika kita sudah berada di menara. Besar apa kecil? Kecil. Kenapa jadi kecil? Karena levelnya sudah beda. Kalau tadi mobilnya selevel dengan kita di tanah, nah sekarang kita naik ke atas, levelnya sudah beda, mobil di bawah. Nampak kecil, bahkan seukuran jempol kita kalau diukur gitu, kecil. Itu gambaran Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah sebutkan namanya sumu, tinggi? Agar kita jangan melihat persoalan dalam kehidupan ini dengan nama kita. Tapi libatkan nama Allah. Agar Allah mengangkat kita dari yang tidak mampu menjadi mampu. Yang sulit jadi mudah. Ya. Karena dengan pertolongan Allah, dengan nama Allah. Bahkan ketika kita mengucapkan bismillah dan kita paham, ketika kita berhasil, kita tidak akan meninggi Bapak Ibu sekalian. Maksudnya meninggi hati. Ya. Kenapa? Karena kita sadar, kita melakukan ini, kemudian sukses, itu karena asma'illah, karena nama-nama Allah. Maka kita ingat, di antara nama-nama Allah itu apa? Asy-Syakur. Allah itu maha membalas kebaikan. Nah, kita ketika mendapatkan keberhasilan dari apa yang kita lakukan, orang yang bismillah, mustahil dia akan takabur. Mustahil dia akan arogan. Mustahil dia akan sombong. Karena dia sadar, dia berhasil, dia sukses, sadar bahwa ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diawali dia membaca bismillah dengan memohon pertolongan Allah, dengan mengandalkan kemampuan Allah, dengan melibatkan Allah. Nah, ketika itu dilakukan, maka keberkahan akan hadir dalam setiap
apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa ajzam. Dalam riwayat lain, setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia tidak berhasil, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian bagi orang yang bismillah? Dia sadar bahwa dia sebelum melakukan ini, sebelum berbisnis, sebelum beraktivitas, ternyata setelah dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian belum berhasil. Karena Allah belum menakdirkan. Orang yang bismillah, dia akan sadar. Sebelum saya melakukan ini, saya bismillah. Saya meminta pertolongan kepada Allah. Saya mengandalkan Allah. Di antara nama-nama Allah itu adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim, sering kita melihat terjemahannya adalah yang maha bijaksana. Apa maknanya? Maha bijaksana. Al-Hakim itu maknanya Bapak Ibu sekalian. Satu, pemberiannya tepat. Waktu memberikannya tepat. Tempat saat diberikan itu tepat. Itulah Al-Hakim. Bisa jadi kita dengan usaha yang luar biasa, perencanaan yang matang, organizing yang matang, ya, berusaha, tapi ternyata belum berhasil. Belum kita dapatkan. Bisa jadi Allah karena Al-Hakim tadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, kapan yang terbaik untuk kita, dan di mana yang terbaik untuk kita. Nah, orang yang bismillah dia sadar. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak akan kecewa, dia tidak akan stres, depresi, ya. Tapi justru dia akan apa? Sadar diri bahwa sebelum saya melakukan, saya sudah bismillah. Dan di antara nama-nama Allah tadi Al-Hakim. Sadar, lahirlah kesabaran, penerimaan, sehingga bahagia. Dia merasa bahagia meskipun belum berhasil. Kenapa? Karena sadar Allah pasti akan memberikan yang terbaik pada waktunya dan di tempat yang sama, di tempat yang tepat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah rahasia di balik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ismun setelah ba, ya, agar kita sadar bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang dengan nama-nama itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada manusia bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah bertindak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita praktekkan, rasanya cukup ya, dengan bismillah hidup kita itu tenang, hidup kita itu bahagia. Karena kita menginginkan hidup bukan karena keinginan kita. Dan kita melakukannya bukan mengandalkan kemampuan kita. Dan orang yang memahami bismillah, dia sadar betul tentang siapa dirinya. Dirinya itu tiada lain adalah abdun, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu makna ismun setelah huruf ba. Ya, kenapa disandingkan kata ismun setelah huruf ba? Ya. Kemudian mari kita pahami setelah nama kata ismun itu Allah Subhanahu wa taala baru menyebutkan namanya, ya, yang inti, nama yang utama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna Allah Subhanahu wa taala? Allah ini berasal dari kata al-ilah.
Dan ini mayoritas para ahli lughah membahas ini. Allah itu berasal dari kata al-ilah. Apa makna al-ilah? Al-ilah itu adalah sembahan, al-ma'bud, ya, al-ma'bud, al-mahbub. Sembahan yang dicintai, sembahan yang diridhai. Karena itulah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya sekedar Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia, ya. Karena itulah namanya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang disembah dengan penuh rasa cinta, penuh rasa rindu. Karena Allah sendiri yang memberikan rasa cinta dan kerinduan itu. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk beribadah itu menunjukkan cinta dan rindunya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahkan nanti Allah sebutkan, ya, Allah sebutkan setelah nama Allah itu Ar-Rahman. Insya Allah nanti kita akan bahas. Allah sebutkan setelah nama yang inti Allah itu Allah sebutkan Ar-Rahman. Karena ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah Subhanahu wa taala dan mendominasi, ya, sebelum hukuman dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan yang paling pengasih di antara para pengasih. Oleh karena itu namanya adalah Allah, ya. Karena Allah itu adalah sembahan yang memiliki rasa cinta yang paling tinggi kepada makhluknya. Allah yang maha mencintai, Allah yang maha merindukan hamba-hambanya. Oleh karena itu, ketika kita mengibadahi Allah, harus bisa menyamai Allah mencintai kita, Allah merindui kita. Nah, ketika kita beribadah, adakah rasa cinta saat kita beribadah kepada Allah? Adakah rasa rindu saat kita beribadah kepada Allah? Contoh, malam ini kita sedang melakukan apa Bapak Ibu sekalian? Kita sedang mentadaburi Al-Quran. Kita sedang membahas Al-Quran. Salah satu surat dalam Al-Quran, suratul Fatihah. Salah satu ayat dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibadah yang paling agung Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang paling agung. Sekali lagi, ibadah yang paling agung, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Dari mana? Apa dalilnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suratul Muzammil, ya, diperintahkan dua hal ini Bapak Ibu. Pertama, qumil laila illa qalila. Perintah salat. Ya, dalam hal ini salat malam. Karena saat itu belum ada salat wajib. Makanya salat malam itu wajib bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Warattilil Qur'ana tartila. Jadi dua ibadah ini luar biasa. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Apa makna tartil? Ini yang sedang kita lakukan Bapak Ibu, tartil itu. Tartil itu bukan kaitan dengan lafaz. Ya, bukan kaitan dengan tajwid. Tapi tartil itu kaitan dengan makna. Karena itu makna tartil adalah tamhilan, pelan, tafriqan, memisahkan satu kata dengan kata yang lain. Seperti yang kita bahas. Ini namanya tartil. Makna ba dibahas. Karena itulah bacaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salat itu mutarassilan. Bacaannya itu pelan. Ya. Kenapa? Karena yang dituju makna bukan hanya sekedar lafal. Meskipun membaca lafaz itu penting, harus sesuai dengan makhraj, sifat huruf, hukumnya. Tapi juga itu berkaitan dengan makna. Gitu. Ya. Dan inilah yang kita lakukan tartila. Dan ini ibadah paling agung setelah sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, saat kita melakukan itu, apakah
Ada rasa cinta kita kepada Allah? Apakah ada rasa rindu kita kepada Allah? Atau hanya sekedar untuk memenuhi akal pikiran kita? Sayang sekali kalau hanya sebatas itu. Justru ketika kita mengkaji Al-Fatihah, kita ingin pikiran kita terbuka, hati kita terbuka, sehingga kerinduan kita, kecintaan kita kepada Allah itu semakin menjadi-jadi. Bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Justru itulah yang kita hadirkan. Karena Allah namanya Allah tadi. Tuhan yang penuh dengan kecintaan kepada kita. Yang memiliki kecintaan yang dahsyat kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah, salah satunya yang kita lakukan malam ini adalah tartilul Quran. Ya, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa cinta, menghadirkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Rahmanur Rahim, itulah yang akan melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan bertindak setelah itu. Nah, kemudian saat itulah Allah kenalkan namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dua nama paling utama setelah nama Allah. Ya, kenapa dua nama ini dipilih Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah itu penuh kasih. Ar-Rahman, kalau para ulama itu menyebutkan Rahman itu adalah rahmat yang luas, meliputi segala sesuatu. Makhluknya itu pasti kena rahmat. Rahman, rahmat Allah dengan Ar-Rahman. Siapapun itu, mau orang kafir, orang fasik, orang zalim, semuanya kena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu. Ini di dunia Bapak Ibu sekalian. Ini di dunia. Ya. Dari sisi ya rahmat yang sifatnya kebutuhan fisik. Ya. Sekali lagi, dari sisi rahmat yang sifatnya kebutuhan fisik, itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat orang kafir tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah selama dia mau menggali, mau mencari. Selama di dunia. Karena di dunia itu memang Allah tebarkan. Dari sisi itu. Ya. Tapi dari sisi lain, Allah tidak akan berikan. Dari sisi batin, hidayah, petunjuk Allah tidak akan berikan kecuali bagi mereka yang mencarinya. Bagi mereka yang mau menerimanya. Tidak menolak. Karena rahmat Allah yang bersifat non-fisik itu jauh lebih besar daripada fisik. Rahmat Allah, ini Al-Quran. Al-Quran ini adalah rahmat Allah yang paling besar Bapak Ibu sekalian. Yang bisa menjawab seluruh permasalahan manusia. Yang bisa menenangkan jiwa-jiwa manusia. Al-Quran. Bahkan kalau Al-Quran ini diterapkan menjadi Alkitab, artinya dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan menjadi solusi berbagai macam persoalan manusia, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Tapi sayangnya, Al-Quran mayoritas hari ini hanya sebatas Quran, bukan lagi kitab. Ya. Karena dia hanya dibaca, 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 tidak dipahami, dan tidak diamalkan. Bapak Ibu, saya bertanya, izin bertanya. Ketika membaca Al-Fatihah, apakah ada ketenangan? Apakah ada kebahagiaan? Dari satu sisi, bacaan Quran itu memang memberikan efek itu Bapak Ibu sekalian. Ya, dari satu sisi, bacaan itu memberikan efek karena pengaruh dari huruf-huruf yang dibaca. Itu ada vibrasi dan itu ada penelitian, menenangkan. Menenangkan. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya tidak cukup bacaan Quran itu.
tidak cukup. Tapi dia harus diamalkan, dipraktekan. Nah, karena itulah kami dalam menyusun e-book ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa ada apa prakteknya berapa hari itu? Coba dipraktekkan itu. Sebelum melakukan sesuatu itu bismillah, sadari dulu. Ketika kita sudah sadar ya dalam melakukan segala sesuatu itu, ya Allah, saya melakukan ini bukan karena saya mampu, justru karena saya tidak mampu. Saya melakukan ini bukan karena saya cerdas, justru karena saya bodoh. Ketika kita menyadari itu, ya Bapak Ibu sekalian, makanya uh, Al-Fatihah ini kalau dalam ilmu spiritual itu ya mindfulness spiritual ya itu akan memberikan kesadaran penuh ya dalam jiwa-jiwa kita tentang siapa diri kita. Dari sanalah sebetulnya timbul ketenangan, ketentraman ya. Bukan hanya sekedar bacaan. Karena itu perlu dipraktekkan ya. Praktekkan kalau bisa. Nah, yang kita susun dalam e-book ini runut tuh ya, hari pertama, kedua, ketiga, berapa hari tuh? Ada 3 hari, ada 1 pekan ya. Itu latihan-latihan. Coba dipraktikkan, kemudian rasakan. Baru kita akan merasakan kedahsyatan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita sudah mempraktekkan Bismillah ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Allahu Akbar. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu akan hadir. Ar-Rahman, ini kalau bahasa sederhananya itu kasih Allah yang luas. Ya. Ar-Rahim itu kasih Allah, sayang Allah yang dekat. Jadi Allah akan selalu menyertai hamba-hambanya. Dalam kondisi apapun pasti ditolong oleh Allah. Dan Allah itu buktikan dalam Al-Quran. Kisah-kisah para nabi. Coba lihat kisah-kisah para nabi Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian, tapi dia tidak gentar, masalahnya banyak, dimusuhi oleh seorang raja, tidak punya pengikut, tidak punya pasukan, tapi tidak gentar sendirian. Dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak takut sedikit pun. Kenapa? Karena beliau alaihissalam bismillah. Hidupnya selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah. Apa endingnya? Sekalipun ya dalam Al-Quran dikisahkan begitu tragis, beliau itu dibakar. Dibakar. Perhatikan, Ar-Rahman saat itu hadir. Ar-Rahman saat itu hadir. Ar-Rahim saat itu hadir. Secara logika, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim dibakar, kan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan, beres. Ya, tapi tidak. Allah tidak menurunkan hujan justru. Tapi Allah membiarkan supaya orang-orang melihat kekuasaannya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir bagi hambanya yang bismillah. Allahu Akbar. Apa yang Allah firmankan? Allah langsung seru itu api. Itu api itu siapa? Makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang diberi sifat panas. Tapi ketika penciptanya menyuruh, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api seketika dingin. Tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Itulah rahmat Allah Ar-Rahman hadir saat detik-detik terakhir deadline. Ya, karena Allah tidak akan membiarkan. Ar-Rahman tidak akan membiarkan. Ya, tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang bismillah. Ar-Rahman akan hadir.
Ar-Rahim akan hadir. Bahkan Ar-Rahim nanti spesial lagi. Allah berikan di mana? Di yaumil qiyamah. Yaitu dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Nabi SAW mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Para sahabat bertanya, sekalipun kau wahai Rasulullah? Ya, sekalipun saya. Ya, jadi bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu hadir kapan? Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita Bismillah. Setiap hidup kita, ya, kita Bismillah. Kita mengandalkan Allah. Yang kita tuju adalah Allah. Bukan makhluk. Bukan makhluk yang kita andalkan. Bukan dunia yang kita andalkan. Bukan uang yang kita andalkan. Tapi pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman akan hadir. Ar-Rahim akan hadir. Mudah-mudahan sudah jam 9 Pak Den ya. Ya, Ustaz. Nah, baik. Tinggal Bapak Ibu sekalian kita mempraktekkan ya. Mudah-mudahan Ar-Rahman, Ar-Rahim selalu hadir dalam kehidupan kita sehingga kita merasakan betul-betul kebahagiaan, ketentraman ya dengan bimbingan Al-Quran. Sehingga hati kita, pikiran kita terbuka setelah kita memahami Al-Fatihah dengan salah satu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian Pak Den sebagai penjelasan dari pembahasan Al-Fatihah Insight Method terkait dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Syukron, jazakallahu khair buat Ustaz Salim yang sudah menyampaikan materinya. Silakan untuk sesi berikutnya kita buka tanya jawab ya dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan angkat tangannya atau bisa di kolom chat atau buka mic langsung. Silakan jika ada pertanyaan. Ibu Ani, silakan Bu dibuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kasiron Ustadz atas materi yang indah sekali ya. Saya ingin bertanya, ketika kita merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sudah berusaha mendekatkan diri semampunya ya, la quwata illa billah, saya takut ada tipuan setan nggak ya? Boleh nggak sih kita merasa dicintai Allah sepenuhnya dan tetap kembali kalau kita salah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ustaz Salim. Halo, Ustaz Salim. Afwan tadi mati sebentar. Gimana tadi pertanyaannya? Boleh diulang lagi Bu supaya Saya izin ulang ya Ustadz. Ya boleh boleh Bu. Afwan tadi Iya, mati jadi ininya. Ustadz saya dalam episode hidup yang menurut saya tidak mudah, tapi anehnya kok saya makin merasakan betapa besar cintanya Allah gitu ya Ustadz ya. Ini dalam perasaan saya. Nah, Mhm. yang saya khawatirkan ada nggak sih jebakan setan di situ? Ada nggak indikatornya kita tertipu ketika kita merasa dicintai dalam Mhm. batasan? Insya Allah kita berusaha melakukan ibadah semampu kita dan kalau kita salah kita tetap kembali ya. Tapi rasa dicintai itu boleh nggak sih saya nikmati dan syukuri tanpa curiga itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Paham. Eh, tadi Ibu siapa? Ibu Hani ya.
Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan ya, bahwa apapun yang menimpa atau yang kita alami dalam kehidupan ini, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Nah, itu sebetulnya ciri kita sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengikuti keinginan Allah, bukan keinginan kita. Jadi kalau hidup kita sudah mengikuti keinginan Allah, maka tidak akan ada rasa khawatir, sekalipun itu pahit. Nah, apa yang dialami oleh Bu Hani tadi, sekalipun episodenya itu ya penuh dengan liku-liku, ya berat, tantangan semua, tapi merasa tenang, merasa eh, bahagia. Itu pertanda memang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu boleh? Justru kita harus bangga dan harus mempertahankan itu, ya. Tapi jangan kebanggaan ini diumbar gitu, ya. Jangan diumbar kepada orang lain. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nampakkan dalam amal gitu, ya. Justru itu suatu hal yang luar biasa. Kita harus betul-betul bersyukur. Karena itu nikmat terbesar. Nikmat terbesar itu, Bapak Ibu sekalian, bukan Allah berikan harta yang banyak, ya. Bukan Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Bukan itu nikmat itu. Tapi nikmat itu, ya, nikmat itu adalah ketika kita tepat meresponnya. Nah, seperti tadi, ibu meskipun mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan, tapi merasakan itu kasih sayang Allah. Artinya apa? Ibu betul dalam merespon episode kehidupan itu. Ketika dikasih ujian, diresponnya dengan kesabaran dan tetap patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar bagi manusia. Dan dengan itulah kita harus bersyukur. Maka mensyukuri nikmat itu adalah nikmat itu tersendiri, ya. Nikmat tersendiri. Oleh karena itu, Masya Allah, berbahagia sebetulnya Ibu ketika kita merasakan seperti itu. Tetapi ingat, jangan diumbar. Maksudnya, jangan eh, diceritakan kepada orang sehingga nanti muncul ya hal-hal yang bisa merusaknya. Gitu. Dengan sum'ah lah gitu. Yang diperdengarkan kepada orang lain. Cukup dari kita. Tapi kalau untuk motivasi, Masya Allah, itu bisa di waktu-waktu yang tepat. Ya. Mungkin nasihat. Assalamualaikum. Ya. Baik, wallahu a'lam bisawab. Sekali lagi itu nikmat yang paling indah, yang terbesar yang Allah berikan ketika kita tepat dalam merespon setiap apa yang Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita. Mau senang ataupun susah, tapi kita tepat responnya. Ya, seperti tadi yang dilakukan oleh Ibu Hani. Mudah-mudahan istiqomah Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Silakan Pak Ikro. Ya, Ustaz, makasih banyak ini. Saya minta izin juga ini, saya izin juga ini. Tadi yang buku itu di insight-nya, saya udah PDF-nya saya print. Izin, Pak. Kemudian saya alhamdulillah udah baca juga di tadi. alhamdulillah. Jadi ada satu kata kunci saya dapat ini tambahan, Ustaz. Ya, Sebelum berbuat sesuatu minta tolong kepada Allah. Dengan itu tadi. Alhamdulillah penjelasan bismillahnya itu yang saya respon itu dengan sebelum berbuat sesuatu minta tolong kepada Allah dengan doa. Itu aja saya respon saya, Ustaz. Terima kasih banyak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, memang itulah hakikat Bismillah Pak Iqra ya. Namanya Pak Iqra apa? Ikra Pak Ikra, Ikra Mas Simpuang. Pak Iqra. Masya Allah, Masya Allah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang begitu ya. Itu hakikat Bismillah itu.
Karena isti'anah tadi, bi-nya itu isti'anah. Sebetulnya ketika kita menyadari itu, kita menyadari kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berbahagialah orang-orang yang menyadari kehambaannya. Sehingga dia tidak akan arogan, tidak akan sombong, ya. Justru akan menebar kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lain. Insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Ya, baik. Jadi udah betul ya Ustaz ya gitu ya. Sebelum berbuat Ya, minta tolong kepada Allah apa saja yang ada. betul, 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 betul sekali. Minta tolong kepada Allah, Alhamdulillah. libatkan Allah, ya. Jazakallah, jazakallah. Wa iyyak. Nah, ada Dan lagi Pak Den? Silakan. yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, kalau ada, kalau nggak ada kan kita tutup. Di komentar ada. Di komentar nggak ada. Eh, Baik ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk malam ini. Dan karena di daerah timur mungkin sudah jam setengah 11 ya, alhamdulillah yang masih bisa bersama kami sampai dengan selesai, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan insight, banyak masukan dari apa yang disampaikan langsung oleh Ustadz. Dan insya Allah ini kita akan rutin untuk Zoom supaya materinya juga eh, apa yang disampaikan itu nanti bisa dibahas langsung pada saat Zoom. Jadi insya Allah untuk agendanya sih sekitar 2 pekan sekali ya, atau mungkin kalau ada permintaan mau 1 pekan sekali, nanti kita polling saja di grup. Untuk Boleh, rutinnya boleh. insya Allah setiap 2 pekan sekali ya. Nanti kalau memang kira-kira dibutuhkan, kita mungkin akan tambah waktunya. Dan eh, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan untuk malam hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti yang mungkin terlintas setelah Zoom ini, bisa ditanyakan langsung di grup. Karena insya Allah Halim juga ada di grup, jadi bisa dijawab langsung oleh beliau. Eh, Baik, syukron, jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi salah satu catatan amal kita, bahwa di sini kita mentadaburi ayat-ayatnya, dan menjadi catatan kita untuk menjadi hujah kita bahwa kita belajar mempelajari ayat-ayatnya. Syukran, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan alhamdulillah Pak Den, terakhir ya. sebelum ditutup, barangkali ada waktu. Silahkan, boleh Tat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ya, kita malam ini bisa melakukan Zoom perdana. Mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya kita bisa lanjut ya. Dan eh, ini mudah-mudahan di Ramadan ya, masuk Ramadan. Dan saya mengingatkan diri saya sendiri juga, semuanya yang hadir di Zoom ini, Ramadan itu adalah syahrul Quran yang Allah pilihkan bulan ini agar kita khusus itu berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu satu-satunya tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu-satunya tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Karena itu, mari kita sambut Al-Quran Ramadan ini dengan mempersiapkan diri bagaimana kita membaca Al-Quran, bukan sekedar lafaz, bukan sekedar qiraah, tapi tartil, juga tilawah. Ya. Sehingga Al-Quran itu bukan hanya sekedar Quran, tapi dia menjadi kitab. Ya. Menjadi kitab. Sehingga menjadi catatan amal kita kelak di yaumil jaza. Yaqra kitabaka. Dan kabar gembiranya insya Allah, Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kami ya akan melaunchingkan buku yang baru Pak Den ya. Insya Allah.
Ya, insya Allah e-book baru yaitu bagaimana bacaan Quran itu memperbaiki akhlak si pembacanya. Ya, sekaligus menghadirkan ketenangan, ketentraman, insya Allah. Ya, tunggu saja e-booknya nanti namanya Tajwidul Akhlak ya, tajwid akhlak. Jadi selama ini kan kita baca Quran itu bertajwid. Tajwid hanya lafaznya saja. Bagus gitu, makhraj, sifat huruf, hukumnya bertajwid. Tapi akhlaknya tidak bertajwid. Ya, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita eh, selesaikan eh, dalam waktu yang tidak lama ini, insya Allah ya. Itu kabar gembiranya Pak Den. Karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kita maksimalkan Ramadan tahun ini, insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh dan penambah timbangan kebaikan amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kifarat atas segala dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, buat Ustaz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir, dan tidak berlama-lama kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.